Gambar ini terpaksa kami kaburkan karena mengandung unsur sadis. Seorang bapak membanting anak kandungnya di tengah permukiman padat penduduk di Penjaringan, Jakarta Utara pada 12 Desember lalu. Bocah berusia 10 tahun itu mengalami luka serius di bagian kepala dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Kasus ini bisa menjadi pembuka ribuan kasus serupa yang terjadi di tanah air. Kalau saya sih lihatnya miris sekali ya, di mana orang tua itu harusnya jadi pelindung, tempat yang aman untuk anaknya, di mana anaknya bisa bertumbuh dan berkembang, malah menyakiti. Menurut saya, sebagai orang tua harusnya dia melindungi, bukan malah membunuh. Kasus seorang bapak yang membanting anaknya hingga tewas di Jakarta Utara membuka kotak Pandora bahwa selama ini kasus kekerasan terhadap anak justru terjadi di lingkungan keluarga atau rumah tangga yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka. Kasus kekerasan terhadap anak ini seperti gunung es karena tidak semua dilaporkan dan dicatat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Terhadap Anak merilis kekerasan terhadap anak memiliki tren kenaikan selama 4 tahun terakhir. Namun yang memprihatinkan, sekitar setengah kasus kekerasan terhadap anak itu terjadi di lingkup keluarga. Lingkup yang seharusnya memberi rasa aman dan nyaman bagi anak-anak. Zahrotul Ulya, seorang konselor keluarga sekaligus Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Jawa Timur mengatakan, kesiapan mental menjadi orang tua menjadi faktor penting agar mereka tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Ketidakmampuan orang tua dalam menghadapi tekanan ekonomi dan masalah rumah tangga lainnya memicu kekerasan terhadap anak. Banyak sekali kan kasus-kasus yang belakangan ini terjadi itu sebenarnya adalah ketidaksiapan pasangan dalam memiliki anak kan. Nah, salah satunya yang dipengaruhi adalah isu-isu individu. Artinya mungkin ada tekanan ekonomi, kemudian akhirnya jatuhnya jadi mental health-nya yang kena, terus akhirnya kontrol emosinya tidak mampu, terus kemudian akhirnya sampai melakukan kekerasan pada anak-anaknya. Zahra menyarankan, setiap pasangan yang berencana memiliki anak setidaknya harus menyiapkan minimal 4 hal. Pertama, jalin komunikasi 2 arah dengan pasangan. Misalnya soal kapan akan memiliki anak, berapa jumlah anak, sampai rentang usia antar anak. Kemudian siapkan kesehatan fisik, terutama bagian reproduksi, agar benar-benar siap untuk menjalani kehamilan. Lalu tentu saja keuangan yang cukup untuk masa kehamilan, persalinan, sampai urusan hunian layak dan pendidikan yang menjadi hak anak Anda. 3 hal ini menjadi sangat berpengaruh pada hal keempat, yaitu mental Anda saat menjalani fase sebagai orang tua. Jika tidak, ketidakmampuan Anda mengendalikan situasi acap kali mendorong terjadinya kekerasan pada anak. Tapi memang udah direncanakan karena emang anak kita yang pertama udah usianya. Winnie Kusuma Driviani, ibu 1 anak yang kini mengandung anak kedua, mengakui segala persiapan itu membantunya memiliki mental yang baik hingga bisa mengendalikan emosinya. Jadi kalau misalnya dia nakal kayak numpahin air atau lari-lari ke sana ke sini dan saya lagi high tense juga, biasanya saya agak menjauh dikit dulu. Saya tenangkan diri dulu gitu. Jadi kalau saya sudah mulai tenang, baru saya dekatin anak. Pengajar ilmu psikologi Universitas Katolik Widya Mandala, UKWM Surabaya, Jaka Santosa Sudagiono mengatakan, kekerasan terhadap anak bukan hanya tekanan sosial atau ekonomi semata, tetapi juga didominasi faktor karakter atau kepribadian orang tua. Secara dominan lebih karena faktor karakter. Karena kalau karakternya bagus, seperti tadi faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan lain-lain, saya rasa tidak berpengaruh. Karena apa? Ya karena banyak juga, lebih banyak lagi contoh masyarakat yang even di bawah, hidup di bawah garis kemiskinan pun, ya tetap rukun-rukun aja gitu ya, dengan keluarganya. Jadi memang faktor yang paling utama adalah faktor internal kita masing-masing. Ekspresi kekerasan kepada anak akan cenderung meningkat, baik secara kuantitas dan kualitas kekerasannya jika tidak ada faktor pencegah. Konsultasi keluarga juga diperlukan bagi mereka yang sudah bertahun-tahun menjalani bahtera rumah tangga. Dengan pendampingan, Anda bisa mengurai sekaligus mencari solusi permasalahan keluarga Anda. Tafarid, Andras Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.